Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi dengan saya Prisana Dani di video yang keempat. Eh, itu kita akan lanjutkan dari video yang ketiga, lanjutkan ke video yang keempat, yaitu tentang penghitungan biaya analisis, sensitivitas dan analisis nilai pengganti. Kita melanjutkan dari skenario satu untuk membuat skenario 2 gitu. Jadi untuk melihat faktor-faktor yang mau diuji itu yang mana gitu. Jadi faktor yang mau diuji itu yaitu ada dua, yaitu di bagian pemasukan dan bagian pengeluaran. Kalau di bagian pemasukan itu hanya dua, jumlah panen dan harga panen hanya dua saja. Terus eh, karena yang dipemasukkan hanya dua itu yang bisa diubah. Terus kalau yang di pengeluaran itu sebenarnya masih banyak faktor-faktor yang bisa diubah. Nah, untuk biaya-biaya variabel atau biaya tetap gitu. Tapi kita akan memilih untuk biayanya yang mau dipakai itu biaya yang mana. Jadi untuk cara pemilihannya itu eh, dengan seberapa berpengaruhnya perubahan dari faktor yang dipilih tersebut. Jadi kita melihatnya dari persentase dari eh, yang yang sekarang seger segera aduh maaf dari tabel yang pertama. Jadi untuk biaya keseluruhan kan 100%. Jadi untuk biaya keseluruhan ini eh, dengan rumusnya dari eh, ini sampai ke situ itu digabungkan. Jadi untuk melihat biaya eh, persennya ini bisa diambil itu dengan cara kunci kolom pada yang bagian investasi ini kita bagi dengan pengeluaran eh, dari pengeluaran eh, yang ada. Jadi nanti kalau sudah kita enter, terus setelah ini kita geser ke bawah sampai di sini. Nah, gitu. Jadi untuk keseluruhan seperti ini, untuk keseluruhan ini ditambahkan saja ke semuanya, nanti akan bertemu di 100%. Jadi bisa kita lihat dari sini tuh presentasi yang paling tinggi itu di mana gitu. Jadi kita mengambilnya yang paling tinggi. Ya, di sini tuh paling tinggi itu biaya tenaga kerja yang dia tetap ini eh, dan kita ambil untuk yang investasi. Jadi kita ambil dua, yaitu kita di sini eh, yang kita ubah menjadi warna merah itu yang kita pilih yaitu tenaga kerja dan investasi. Jadi untuk investasi ini kita kasih merah dan tenaga kerja ini kita kasih tanda merah. Mungkin itu yang cukup berpengaruh pada hmm, tabel pertama. Terus cara membuat tabel yang kedua ini itu sebenarnya hanya untuk copy paste dari sini. Itu pokoknya kita samakan kalau di sini itu pojoknya dari 4, kemudian di sini juga sama.
Jadi kayak di sini di blok sampai sini sampai bawah. Nah, ini berarti di sininya juga kita harus ini di copy dulu, terus kita paste di sini sama persis kita paste dan paste yang biasanya itu dan tidak merubah sama sekali apa yang ingin dirubah. Nah, untuk mengisi yang bagian kuantitasnya ini sama saja dengan di sini eh, dari yang nol ini dari nol sampai kita blok sampai bagian sini, terus nanti kita paste sama juga di bagian sini sampai sana. Terus selanjutnya untuk bagian pemasukan, pengeluaran, biaya variabel, biaya tetap ini kita tebalkan, itu yang tidak boleh diubah. Untuk harga penjualan, di tahun ke-0 belum ada eh, jumlah panen, salah satu yang akan kita uji. Ya, kita hanya bisa mengubah itu kalau di contohnya video hanya satu tidak bisa untuk bersama-sama. Jadi mengubahnya bergantian tidak bisa langsung semuanya diubah gitu. Jadi mana dulu yang ingin diubah gitu. Jadi ganti-gantian gitu. Jadi yang untuk kita coba itu yang jumlah panen. Eh, Khusus yang bagian merah-merah ini kayak mendapatkan rumus khusus yaitu adalah yaitu dengan eh, tahun ke-0 tabel pertama itu kita tambahkan dengan bak kurung kita tambahkan dengan eh, eh, nilai di perubahan di ini dengan kita kunci dengan huruf S. Jadi dengan huruf S gini, terus nanti dikali dengan eh, huruf tahun ke-0 di tabel pertama tadi, terus tutup kurung. Jadi nanti akan seperti itu. Terus di bagian perkiraan perubahan tadi, eh, yang ini kan sudah ada rumusnya ini. Ini kita tinggal 0 shift persen. Itu akan otomatis eh, seperti itu karena sudah sesuai dengan rumus yang tadi. Eh, Artinya dengan kondisi faktor yang perubahan ini yaitu perubahan dari nilai awal ditambah dengan persentase perubahan dikalikan dengan awal yang ini tadi yang barusan. Terus setelah itu kita taruh di sini dari samping sudah seperti itu. Tinggal dengan rumus yang sama
dengan rumus awal tadi, eh, pakai yaitu pada tahun ke-0, ke yaitu harga panen tahun ke-0, kita tambahkan lagi dengan eh, perkiraan perubahan itu dengan dikunci dengan logo S ini dikali dengan kolom yang awal tadi, yang ini. Terus kita tutup kurung, terus nanti kita enter. Eh, enter. Terus ini sudah. Dari sini bisa kita geser ke samping sampai ke sini. Nah, dan ini sudah semua. Terus nilai sisa ini itu nggak bakalan berubah asumsinya. Jadi kayak kondisi normal. Jadi kita ambilnya dari yang awal tadi sini. Jadi ini tuh dengan ini dan hasilnya sama. Terus kemudian situ setelah itu hasil dari pemasukan, hasil penjualan itu eh, kita menggunakan eh, apa itu rumus rumus penjumlahan dari sum. Nah, ini sum eh, situ hasil penjualan, hasil penjualan, hasil penjualan, tuh, hasil penjualan ditambah dengan nilai sisa. Nilai sisa. Aduh, aduh, aduh. Nilai sisa. Sum tambah nilai sisa. Adalah tambah dengan nilai sisa. Jadi kan tertutup keluar dengan ini. Terus tinggal kita eh, ke samping. Nah, seperti ini.
di penjumlahan baru. Seperti itu. eh, s- hmm, di bagian pengeluaran ini nanti juga sama, eh, seperti itu tadi. Untuk investasi sama 0%, ini di yang sama tadi, sama dengan presentasi nol yang ada di tabel satu di perubahan ini, dan sama seperti yang atas tadi. Nah, di pengeluaran eh, ini itu eh, untuk pengeluaran ini tambahkan dari biaya investasi, terus ditambahkan dari biaya variabel, ditambah dengan biaya tetap, dan nanti tinggal kita enter dan ketemu dari jumlahan pengeluaran. Terus untuk biaya variabelnya itu eh, biaya variabel yang warnanya hitam ini diasumsi tidak terjadi perubahan, kita sama dengan kondisi normal. Dan itu, ini dan masih sama khusus rumusnya. Terus yang ini tadi rumusnya masih sama dengan yang di atas tadi. Eh, dan kita nolkan persen terlebih dahulu. Dengan bedanya ini kondisi awal ditambahkan dengan kondisi awal, terus dikalikan dengan kondisi akhir ini. Terus tinggal kita enter dan seperti itu. Terus hmm, untuk selanjutnya, jika ini nanti dicontohkan, kan kayak kita coba dengan eh, apa, jika bisa merubah nominal awalnya. Dan cara kita yang 0% ini kita coba ganti untuk kan ini 0, kita coba ke 10%. Jadi di sini nanti akan terganti menjadi 33.000 yang awalnya tadi 30.000, dan semua juga akan terganti dari atas, juga akan terganti, terreset dan lain-lain, itu dari perubahan signifikat. Tapi jika kita ganti untuk yang tanda hitam ini, semisal 20%, nah kita enter.
tidak ada perubahan sama sekali karena tidak ada rumus yang dibuat tadi untuk yang ditanda merah itu. Terus untuk di bagian biaya tetap ini eh, harus memakai sum. Jadi apa ya? Kita samakan dengan yang ada di sini. Terus baru kita semua benar-benar kita lanjutkan. Jadi yang bagian ini tadi yang punya tetap ini kita samakan dengan yang tabel awal. Sudah, ini kita tarik ke bawah, terus ke sana. Dan sudah. Terus untuk yang ini keuntungan, kita paste juga tabel satu, kita paste eh, copy di sini dengan arahan paste dengan paste spesial. Ada di kanan, di kanan, terus paste yang spesial, formula and number writing, telah. Terus sudah, jadi rumusnya di sini sudah sama, sudah sama semua, sudah. Terus kita ke NPV yang tiga ini tadi juga sama, kita paste juga, dan sudah. Nah, seperti ini. Terus yang lainnya juga sama seperti itu. Eh, cara untuk eh, pastanya. Terus di sini kita akan mencoba untuk perubahan, yaitu kita dengan eh, sensitif sensitivitas yang kita mau ubah itu dengan kita mencoba perubahan variabel 30%, yaitu di jumlah panen. Jadi eh, kita akan merubah bagian eh, yang itu sesuai ini tadi di bagian eh, perubahan panen ini kita ubah menjadi eh, 30%. 30%. Coba ini dengan jumlah panen ini.
apakah bisa menjadi perubahan yang besar yang awalnya layak menjadi tidak layak. Kita coba untuk -30%. Awalnya itu kan 12.000. Kita ganti ke 30 menjadi 8.400 yang tadinya dia ini 360 juta menjadi 250 juta. Jadi untuk melihat kriteria kelayakannya itu di NPP-nya menjadi negatif. Ini kurang jadi satu, jadi semuanya tidak layak. Tapi kecuali ini dari MVP dari penerimaan sudah langsung terlink semua sampai MVP ini. Kalau untuk BEP ini tidak bisa digunakan secara langsung, jadi harus dicek lagi. Eh, jadi kita harus mengecek lagi eh, dari 5 tahun di sini. Nah, jadi di sini tidak layak semua jadinya. Yang bagian ini itu kita copy. Ini copy pastekan ke sini. Ini yang kondisi normal. Terus ini pada perubahan baru. Aduh, makanya itu pakai paste value. Nah, ini kan menggunakan ini sesuai dengan arahan karena kita mencoba satu persatu pakai paste value. Nah, selanjutnya nilai perubahan penurunan 30%, dilihat bagaimana caranya. Hmm, ya, lanjutkan tadi. Jadi kita menggunakan yang ini tadi ada paste value aja yang sini. Kalau yang ini sama dengan karena kondisi normal itu tidak berubah. Jadi mulai perubahan panen 30% ini dilihat bagaimana caranya. Itu caranya eh, harganya mutlak nilai negatif di sini. Kenapa ini harus nilai negatif? Sesuai contoh karena eh, eh, agar dengan apa ya, agar eh, nilai baru itu lebih rendah pada nilai normal karena di nilai baru kan negatif jadi kita kasih negatif. Eh, Kemudian
eh, perubahannya minus kurung buka nilai baru dikurangi kondisi normal kurung tutup dibagi nilai yang lama dibaginya. Kita enter dan kita tarik ke bawah. Perubahannya itu 30%, 30%, 30%. Jika perubahan penurunan lebih tinggi dibanding perubahan variabelnya, sehingga keterangan sensitivitasnya yang kita gunakan ini ada variabel yang sensitif soal penjumlahan panen. Jadi jumlah panen ini bisa dinyatakan variabel yang sensitif untuk usaha jagung manis di ANP cukup ya cukup sensitif. Untuk cara menggantinya ini kita kembalikan di eh, 0 jadi 0 jadi eh, kembali lagi ke awal. Jadi perubahan mencari perubahan baru biar membuat apa ya titik empasnya perusahaan tersebut tuh eh, impas atau enggak. Jumlah panen itu seperti contohnya jumlah panen eh, berapa persen eh, ak- eh, agar eh, kita usaha tahu melampaui berapa usaha tersebut tidak layak untuk dilakukan. Mungkin bisa dicontohkan eh, menggunakan NPV, Closure, NFV, atau yang lainnya. Bisa kita contohkan di NPV, yaitu adalah yang pertama, klik klik pada NPV tersebut, kemudian kita pilih data, kita klik klik tadi klik Ih, maaf tadi ada sedikit kendala. Jadi tadi kita ulangi kita klik di bagian MPV sebagai contoh, kita klik data, terus kita masuk ke what is analysis, kita pilih yang ini, terus nanti ada di ininya, filenya kita klik di MVV-nya, kita klik ini, terus kita kalau sebuah usaha itu NPV-nya lebih dari 0 itu layak. Kalau kurang dari 0 itu tidak layak. Jadi dari kempasnya itu NPV dengan 0, TOEFL itu kita tuliskan di TOEFL itu 0 saja.
dan variabel yang akan kita analisis dia adalah variabel jumlah panen di jumlah panen jumlah panen tadi mana ya, jumlah panen ini. Kemudian kita coba untuk oke. Ini jadi ternyata hmm, ini yang membuat eh, kita ulangi tadi yang eh, memberikan data yang ke data terus what it else itu kita masukkan tadi sudah kita yang memasukkan ini jumlah panennya terus kita pencet oke dan eh, ini kurang kita rapikan dulu agar kelihatan angkanya hanya ketutup. Ini sedikit ada kesalahan ya. Sebentar. Baik, saya lanjutkan. Maaf tadi ternyata saya yang salah. Jadi videonya kita ambil dari sini, kita ke data. Terus setelah itu kita di sini mengisi kita pencet NPV-nya. Totalnya kita ambil di nol seperti yang penjelasan tadi. Terus ini kita ambil untuk yang perubahan di jumlah panen. Setelah itu kita oke, kita oke. Dan di sini ah, terus MPV-nya menjadi nol. eh, Setelah itu gross PC-nya jadi satu. eh, Terus setelah itu IRR-nya menjadi 10% sama dengan ini 10%. Dan ternyata eh, perubahan jadi beda atau kondisi yang membuat bisnis itu eh, impasse itu jika jumlah panen di sini itu menurun sebesar 26% dari kondisi normalnya yang tadinya 12.000 per tahun menjadi 8.900 per tahun. Tuh, itu artinya sehingga di sini nanti dalam interpretasinya
jika variabel hasil panen merupakan variabel yang sensitif, maka nilai dapat apabila terjadi penurunan sebesar 26%. Dan maka apabila terjadi penurunan hasil panen lebih dari 26%, maka akan tidak layak. Di sini dituliskannya, eh, di sini juga itu 26%. Jadi jika menurunnya sampai ke 26, negatif 26 itu, maka kondisi dari perusahaan tersebut tidak layak atau rugi lah. Jadi harus tidak sampai penurunan sebesar itu. Mungkin video terakhir sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang kurang jelas. Makasih atas bimbingannya, Ibu. Terus mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.